guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arki Arta Sasela, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran Project Based Learning menyetrika pakaian tamu. Oke, kita akan mulai kegiatannya. Baik, selamat pagi, selamat dan teman-teman sekalian. Sebelum hari ini kita memulaikan pembelajaran kita, bersama-sama kita berdoa, tetapi izinkan saya berdoa untuk nama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita greetings. Good morning, sir. Good morning, sit down please. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Jadi pada saat ini kita berada di ruangan praktek perhotelan di Hotel Mini, ruangan di mana kita melaksanakan seluruh kegiatan praktek kita di Hotel Mini ini. Dan pada saat ini kita akan memulaikan dengan pembelajaran ya, Project Based Learning. Nah, seperti yang sudah kita lihat ya pada judulnya di sini, melaksanakan penyetrikaan pada pakaian tamu. Dan pada saat ini kita akan mengecek absensi dan kerapihan dari peserta didik. Silakan untuk berdiri. Saya mau cek untuk ya kerapian, ya sudah rapi semua, dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Bagi pemuda Indonesia, tanggunganmu terhadap nusa. Kegiatan berikutnya terkait dengan asesmen diagnostik. Nah, silakan mengakses untuk WhatsApp group yang ada. Nah, di situ silakan Anda mengklik emoji ya suasana hati kalian. Ya. Nah, kita lanjut pada materi pembelajaran. Nah, tentunya ya pada saat kita akan melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, tentunya dari rumah kita sudah berdoa dulu ya, kita sampai ke sekolah. Tidak lupa membersihkan baju yang akan kita pakai, apakah bersih atau tidak ya. Dan ini apa yang saya jelaskan ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita di hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita ya, teknik penyetrikaan pada pakaian tamu. Nah, di sini mana untuk elemennya di sini itu pada elemen laundry ya. Karena di kurikulum dengan materi pembelajaran teknik penyetrikaan pada pakaian tamu pada elemen laundry ya, pada elemen laundry. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini seperti yang sudah kita lihat, pada akhir fase F peserta didik mampu menangani pakaian seragam karyawan dan tamu. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya, peserta didik mampu melaksanakan penyetrikaan pada pakaian tamu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa pakaian harus disetrika? Adakah yang bisa menjawab mengapa pakaian harus disetrika? Kita mulai dari basic. Agar pakaian lebih rapi. Nah, kalau jadi mengapa pakaian harus disetrika? Agar kelihatan rapi, kelihatan elegan. Nah, ini ya, SMK ini pelaksananya itu berbeda dengan pembelajaran yang ada di SMA. Karena pembelajaran di SMK itu mengacu pada sistem yang dilaksanakan pada dunia industri. Jadi kita mengadopsi dari industri dan membawanya ke sekolah. Nah, pada tahap 2 ini ya, di mana pada kegiatan intinya ya, di sini kita mendesain perencanaan proyek. Nah, seperti yang kita perlu ketahui, proyek kita adalah menyetrika pakaian tamu. Nonton dulu video. Kita nonton video. Oke, jadi selamat menonton. Anda dibaca video dulu tutorial gratis. Pertama-tama kita adjust suhu panas ke karton. Kemudian kita luruskan bagian leher.
Setelah semua kita setrika licin, kemudian kita tarik ke sana, setrika lagi, sama seperti yang ada di bagian belakang tadi. Ke depan, ke ujung lengan, bagian lengan bapaknya itu. Dan kalau itu buttonnya itu atau biniknya itu tidak boleh dipasang terlebih dahulu agar mudah cara mengejar. Ya, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa bagian kancing yang lengannya ini tidak boleh disetrika. Yang ada sudah tahu kenapa tidak boleh disetrika yang bagian kancingnya ini, atau tidak boleh menyetrika bagian kancing. Ada yang tahu? Ya, jadi karena ini plastik, ya otomatis kalau kena setrika, nah biasanya setrika ini kan ini elemennya, ya. Ini elemen untuk panasnya. Nah, kalau perhatikan setrika di rumah, kalau kita beli kan pertama tidak ada yang garis-garisnya. Nah, kenapa setelah kita pakai, kenapa ada garis-garisnya? Nah, itu ternyata pada saat kita menyetrika ke meja, tanpa kita sadari, kita sudah menyetrika bagian kancing. Memang bagian kancingnya ini dia akan mengalami pengikisan dan mungkin akan ada sedikit penyok, ya. Atau karena kan bahan elemennya dari plastik ya, tapi plastiknya yang tebal, ya karet apa yang tadinya tebal. Nah, ketika kita menyentuh bagian kancing, maka elemennya ini akan tergores sehingga kenapa pada saat menyetrika pakaian tiba-tiba pakaian itu seringkali lengket karena elemen yang ada di sini sudah terkikis, ya sudah terkikis. Nah, jadi demikian tidak boleh ya, tidak boleh menyetrika bagian kancingnya seperti yang di video tadi ya. Nah, oke, secara singkat dulu saya akan jelaskan di mana langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan adalah sebagai berikut. Nah, barcode yang ada di samping dan sudah ada di grup WhatsApp nantinya untuk materi ya bisa dilihat dari situ untuk bahan ajarnya ya. Karena di PPT saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Nah, jadi langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan ini sebelum kita mulai, kita masuk pada pengecekan setrika. Ya, tolong cek dulu setrikanya ini ya. Peralatan yang digunakan itu sudah sesuai, ya dia sudah sesuai. Nah, jadi tidak ada kabel yang terkelupas, tidak ada saling lilit ya kabelnya. Jadi sebelum menyetrika ya pelajari pengaturan suhu. Nah, yang ada 1, 2, 3 maksimal dan minimal. Nah, pertanyaannya ya, ketika Anda menyetrika suhunya ada di mana? Biasa maksimal. Saya mau tanya Ren, kenapa saat kali mau menyetrika suhunya ada di maksimal? Agar baju kelihatan lebih rapi. Kalau dari segi waktu lebih cepat, betul loh. Semua ingin yang instan tanpa memikirkan DP resiko. Nah, satu hal juga yang harus kalian pelajari. Ketika akan memanaskan setrika, usahakan putarnya kedua. Ya, putarnya kedua. Nah, itu memakan apa? Memakan listrik. Makanya kenapa malam-malam kalau dari sore sampai itu nggak bisa menyetrika karena dayanya yang ditarik itu luar biasa. Makanya kenapa laundry di hotel cuma batas sampai jam 6. Resikonya pun kalau ada yang mau menyetrika di malam hari itu charge-nya naik. Ya. Langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan yang berikut adalah, nah ini perhatikan alasnya. Kalau di rumah biasa cuma ya, kalau setrika zaman dahulu itu pakai meja, pakai selimut. Kalau dulu. Nah, cocokkan dengan pakaian. Ketidaksesuaian dengan bahan pakaian dapat merusak atau memperlama waktu penyetrikaan. Jadi
kalau mau setrika, orang lihat orang label dari pakaian. Ya, karena kita orang Indonesia ya seringkali tidak memperhatikan label kalau menyetrika. Yang penting ini suhunya sudah panas, toh suhunya sudah dipanas, sudah dicek di pipi. Betul loh? Ada kan bisa begitu. So panas tak ini ya? Sudah tes begini. Nah, ini kita heran. Ini kalau begitu kalau teman di samping, kalau dia mau seru sudah naik tuh. Nah, paling banyak begitu tanpa disadari. Kita kalau cek suhu di kalau di rumah menyetrika, oh sepanas kan? Karena apa? Karena ini bagian paling tersensitif sekali ini, ya sensitif sekali bagian ini. Nah, jadi ingat mengecek suhunya ya cukup di pair saja pada kainnya, baru diraba. Tapi raba jangan terlalu lama karena dia panas sekali itu. Kalaupun sudah sekian lama, kasih setrika dulu pada bagian selimut atau bagian pengalasnya atau alasnya baru mulai. Nah, untuk label itu perhatikan biasanya di bagian belakang. Kalau kita beli pakaian-pakaian yang ada labelnya, cabut saja so pakai label. Loh, jangan putar pada kecepatan maksimum dalam mencuci. Jangan menyetrika pada suhu yang sekian. Betul loh? Nah, jadi kalau istilahnya label, semua pakaian itu sudah ada labelnya. Nah, next, langkah yang berikut yaitu buka kancing kemeja. Nah, sangatlah penting untuk membuka kancing baju saat menyetrika. Jadi jangan pasang di kemeja. Biasanya orang kalau mau cepat, dia kunci semua, ya, dia taruh satu kali, dia setrika, itu cara cepat. Nah, tapi khusus yang sudah profesional, ya, tinggal dua kali sebelah, slip, nah, selesai. Nah, itu kalau ujung setrikanya ini runcing. Tapi kalau dia agak besar seperti ini, itu agak susah. Makanya kenapa paling bagus di rumah kalau beli setrika, ini bukan promo ya, bukan promosi, ingat ini bukan promosi. Kita menjelaskan seperti sales kayaknya. Nah, jadi ujung setrikanya agak runcing, itu yang paling bagus. Supaya bagian sudut-sudutnya itu bisa didapat ketika menyetrika. Dan pilih setrika yang lebih tipis. Kalau ini kan boleh agak sedikit besar lah, ya. Tapi kalau boleh agak sedikit tipis, agak ringan, tapi tidak terlalu ringan amat, agak ringan lah sedikit, ya. Nah, itu elemen panasnya cepat, ya. Penyetrikannya pun kita tidak harus. Ada kan yang menyetrika, DP otot ini sudah palia. Ini buat setrika atau setrika itu kita jangan pakai otot, ya, tapi kita ikuti iramanya. Karena kalau kita pakai otot menyetrika sudah angus tuh pakaian, selesai, ya. Nah, ini pada beberapa kemeja Anda akan menemukan bahwa kemeja tersebut lebih mudah disetrika saat menyetrika dalam keadaan terbalik bagian dalam keluar. Jadi bagian dalamnya ini ke luar, ya. Nah, bacalah label pada kain tersebut dan atur setrika pada pengaturan yang sesuai dengan jenis kain. Uji panasnya terlebih dahulu pada sisi kain bagian dalam. Jadi ingat kalau menyetrika di bagian dalam disetrika dulu. Nggak usah karena sudah panas, kemudian langsung tindis. Tindis bagi ini, isi baju dalam bagi suka ikut yang baju. Nah, sudah selesai. Nah, next. Letakkan lengan kemeja di atas papan setrika. Nah, sisihkan bagian kemeja yang lain ke samping, kemudian letakkan lengan kemeja di atas papan setrika seperti yang saya video tadi, ya, di lengan ada di bagian atas papan. Nah, di sini harus berada di ujung sempit pada papan setrika. Letakkan sedatar mungkin sisi pergelangan tangan yang berkancing menghadap ke bawah dan dicinckan dengan tangan. Jadi bayangkan kalau bisa pakai tangan kan. Kalau di hotel tinggal taruh, langsung sak angkat. Nah, ditambah sak angkat. Nah, itu kalau di hotel. Tapi tidak mungkin tuh di rumah kalian mau beli mesin seperti yang di hotel. Nah, sejajarkan bagian jahitannya. Dimulai dengan jahitan di bagian bawah,
lengan kemeja. Jahitan yang mengarah ke ketiak, letakkan lengan kemeja dari area tersebut sampai jahitan yang lain terbentuk di sisi lain. Jadi di videonya tadi sudah jelas. Orang mulainya dari bagian bawah, jangan dari bagian atas, ya, jangan dari bagian atas. Jadi kita maksimalkan lah. Kalau biasanya saya pakai kiri, kalau kalian kanan, ya. Jadi atur tinggal dari papan setrikanya tinggal. Nah, semprotkan pewangi pada lengan kemeja. Nah, ini paling penting dalam menyetrika. Kalau menjemur pakaian, jangan jemur di bawah terik matahari, supaya cepat kering. Tuh, taruh. Ya, pH air, deterjen, sama sinar UV itu berbeda. Ya, ketika sudah dari muni atau kalian pakai tangan, kucek-kucek, ya. Setelah itu dibilas 3 kali bilas, sudah bersih. Ya, baru langsung jemur ke matahari. Nah, ada kan yang masih berair tanpa diremas langsung dijemur toh, supaya biar di air mengalir sendiri, airnya bisa keluar sendiri. Nah, itu beda, itu bisa membuat pakaian Anda cepat sobek. Nah, kalaupun mau istilahnya mau melepas pakaian, ya, lemasnya jangan seperti aderai. Yang itu langsung ya langsung kok dia. Ya lemas saja kasih keluar begitu terus dijemur. Nah, paling lama itu 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit seperti suam-suam kuku. Nah, setelah itu tuh kasih udara lah, kasih jauh dari sinar matahari. Tuh langsung apa? Dijemur di bagian yang tidak terkena matahari, tapi cuma angin-angin. Jadi jangan berpikir mencuci itu gampang, cuma cuci tak langsung jemur kasih dia, ya. Untuk merawat pakaian itu mahal, merawat pakaian itu mahal. Nah, next, memakai pewangi itu penting supaya pakaian wangi. Setrika lengan kemeja tersebut. Nah, jadi lengan kemeja mulai dari bahu, ya, turun sampai sekitar 7 meter dari batas pergelangan tangan kemeja. Jadi dari bahu turun ke bawah, ya, bukan turun ke sini, turun ke bawah begini dari lengan kemeja. Jadi dari bahu dari bahu ke lengan. Jadi jangan terlalu tegang, ya, kita relax. Karena beberapa aku belajar di kurikulum Merdeka, orang mesti ada selingan sedikit, ya, supaya kalian tidak merasa bosan dari ini, ya. Nah, sudah selesai. Setrika pergelangan tangan kemeja dan gerak. Nah, ini kita akan masuk pada pembagian kelompok seperti yang sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu, yaitu ada 2 orang dalam masing-masing kelompok. Karena dalam pelaksanaan penyetrikanya nanti akan ditutor nanti dari pasang-pasangan ini. Ya, nah, di sini untuk pembagian kelompok, ya, saya akan bagi Brian Tangkelabi bersama Rizal Kakiai. Nah, ada ya, bisa duduk bersebelah-sebelahan. Nah. Terus untuk kelompok berikutnya ada Keisha Kalau bersama Dominic Kamuwon. Nah, silakan duduk bersebelah-sebelahan. Nah, kelompok berikut ada Selomita dengan Casey. Nah, pas. Nah, dan yang terakhir ada Tessa bersama dengan Ray. Nah, oke. Nah, pembagian kelompok ini akan melaksanakan, ya, pekerjaan pada lembar kerja peserta didik dalam bentuk job sheet, ya. Karena itu yang nanti akan kalian baca, kalian kerjakan dan akan kalian tuangkan dalam pembelajaran praktek project based learning-nya. Kalau PBL hanya mengupas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau di PJBL ada job sheet-nya, pekerjaan atau praktiknya sesuai dengan job sheet-nya. Nah, tahap 3 menyusun jadwal. Nah, jadwalnya kita sudah susun. Kita mulai hari ini, ya, kita akan melaksanakan praktek pembelajaran penyetrikaan pada pakaian tamu. Kita ambil kemeja lengan panjang, ya. Lembar LKPD, ya, lembar LKPD, ya.
Terus kalau di PBL yang seperti kemarin kan ada dalam bentuk barcode ya, sistem barcode. Nah nanti di modul atau di barcode dari bahan ajar yang ada itu sudah ada barcode untuk LKPD-nya di dalam. Jadi tinggal kalian di scan nanti, kalau mau belajar di rumah silakan ya. Nah jadi nanti bagikan selembaran kertas ya. Jadi kertas ini juga penting ya di era pembelajaran digital saat ini. Walaupun digital menguasai, tapi kita harus punya bukti portofolionya ya, bukti portofolionya. Nah di sini kelompok membaca dan mengisi job sheet ya. Nah ini Brian sama Rizal. Nah, nanti dibaca ya terkait pelaksanaannya seperti apa, dan jika ada yang harus diisi dilengkapi. Keisha dan Dominic ya. Terus ada Solomita bersama dengan Desi. Akhir ada Tessa dan Ray. Nah waktunya 5 menit dari sekarang. Kegiatan prakteknya ya. Nah jadi di tahap 4 monitoring perkembangan proyek. Nah peserta didik melaksanakan praktik. Jadi sambil monitoring ini melaksanakan praktiknya langsung. Nah, oke, sambil saya persiapkan untuk peralatan praktiknya. Waktu kita 5 menit ya dari sekarang. Posisinya dari kanan, sebelah kanan ya, jadi kita putar. Oke, kalau saya memang kiri. Oke, jadi posisinya ini kegunaannya seperti ini. Jadi jangan dikasih begini atau jangan dikasih balik begini. Jadi manfaatnya begini, ya. Nah, jadi ini fungsinya ketika mau menyetrika, kabelnya sudah rapi ya. Kalau kita pakai di rumah, maka bagusnya seperti ini, ya. Kalau kita pakai di rumah, untuk pengaturannya, ya, jangan sampai ini K3 LH, kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, jadi harus memperhatikan. Oke, 2 menit lagi, ya. 2 menit lagi sebelum kita mulai. Jadi monitoring perkembangan proyek, peserta didik melaksanakan praktik, kelompok membaca dan mengisi job sheet yang ada. Nah, sudah? Kalau sudah, nanti kelompok yang mau maju job sheetnya dikasih ke SER kembali, karena SER akan melakukan penilaian, ya, melakukan penilaian untuk praktiknya. Nah, silakan menarik dari situ karena semua itu meja di dalamnya. Oke, baik, kita sudah mulai. Nah, saya punya penilaian tambahan untuk yang rapi dalam proses penyetrikaannya. Jadi kalau boleh, ya, menyetrikanya serapi mungkin. Ray dan Tessa dulu. Silakan. Suhunya dicek dulu. Ya. Silakan untuk memilih. Sering ambil yang biru. Itu warna. Nah, saya ambil ini, menyetrika pakaian kamu. Karena nanti pelaksanaan UKK dalam formatnya untuk uji kompetensi itu sudah berubah. Orang harus masuk ke Revo dan PHK juga orang dulu. Oke. Langsung change. Nanti kalian sudah bisa diskusi. Kita mau bagian mana? Setrika bagian tengah, atau bagian dada, belakang, supaya cepat.
Supaya nanti sebentar akan berkembang pertanyaan pada feedbacknya nanti. Setelah saya bertanya, kamu bisa memberikan kesimpulannya. Ternyata saya paling susah yang begini, yang begini. Selain hemat biaya listrik, ya, kesehatan pun dijaga. Jangan kalian pikir menyetrika ini tidak ada risiko kesehatan, itu ada. Risiko kesehatan itu ada. Sudah? Silakan ambil gambarnya. Ambil gambarnya, terus kasih tunjuk ke mereka. Kancingnya di kasih kancing di atas. Nah, kerahnya di seperti itu. Supaya mirip seperti yang di video tadi. Sekarang, oke. Jadi dan Rain sudah, kita ke Keisha, ya. Keisha dan Dominic. Ya. Pokoknya warnanya warna-warni juga, ya. Ada yang pink, hitam, ada yang putih. Sama, oh ya, tiga warna itu. Nah, lanjut ya sambil Keisha dan Dominic ya menyetrika. Jadi kesehatan itu dijaga. Ya, selain menghemat listrik, kesehatan juga dijaga. Karena kalau menyetrika ini kalau terlalu lama bisa fatal, mengakibatkan serangan jantung. Percaya atau tidak silakan dibaca di artikel. Karena apa? Posisi kita berdiri, ya, posisi kita berdiri, kita mengacunya pada bagian dada. Ya, bagian dadanya, ya, gerakan-gerakannya. Nah, ini itu bisa menurunkan imunitas orang kadar oksigen. Karena apa? Kalau masuk beban di sini, sehingga kalau terlalu lama, ini kan aliran oksigen sampai ke otak sudah tidak sampai dia, maka dia akan memacu dari sini, dari jantung, dia akan pompa cepat. Nah, makanya kenapa orang kalau berdiri tiba-tiba merasa pusing. Jantungnya sudah berdebar kan? Betul, ada yang pernah rasa pusing kalau jantung berdebar? Karena oksigen. Karena oksigen. Nah, jadi menyetrikanya seminggu 2 kali. Ya. Seminggu 2 kali dipilah-pilah. Seminggu bisa 3 kali mencuci. Betul? Nah, jadi pelaksanaan kita saat ini itu sudah masuk pada penilaian praktek semester genap, ya, benar yang praktek semester genap. Dan nantinya untuk ujian teorinya, saya akan kirimkan barcode atau link yang nantinya kalian kerjakan dimanapun kalian kerjakan, ya. Mungkin karena faktor pengaruh cuaca di Manado ini sudah hampir seminggu ya. Itu sudah terus, jadi ada yang flu, batuk, ya, untunglah ya masa-masa suram yang waktu beberapa tahun lalu sudah selesai dan tidak ada lagi di tahun ini. Jadi orang, ya, tetapi yang yang kurang kesehatan berarti harus rajin minum vitamin, harus ada suplemen, olahraga jangan lupa, ya, olahraga. Casey udah olahraga baru hari ini. Oh, nyala Iko. Casey di rumah. Soalnya saat pas lewat, tuh ada Casey di rumah. Nah, oke. Nah, untuk penyetrikaan bagian lengan, posisinya, jadi saya langsung koreksi saja ya. Jadi posisinya, jadi dia seperti ini. Jangan begini, nanti ini ujungnya nanti kena di sini. Jadi dia bisa kena di benang, sobek dan lain sebagainya. Jadi dalam menyetrika pakaian itu lurus, ya, dia lurus.
top-topnya lulusan SMK bekerja jadi terampil. Iya. Sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun lah dia. Terasa selesai barang dia bekerja. Nah, dari tangan. Oke, langsung ke background dan Marcelo dan Rizal. Luar negeri itu laki-laki paling banyak. Ya. Ada juga yang kerja di project. Balance-nya itu langsung nado Jepang. Uish, luar biasa sekali. Nado Jepang. Mudah-mudahan tahun depan saya boleh cuma mau jalan-jalan ke negeri Sakura, mau beli. Iya, 5 ke 6 Mei ya, terus 10 itu sudah pengumuman kelulusan. Cepat ya, cepat. Kalau menyetrika, posisi badannya tegak ya, tegak. Nah, kasihan kalau di hotel, kalau ada 30 meja, kalau bisa begini. Setelah 30 surat tabalik, tuh surat tabalik suka mau begini. Tuh. Jadi itu badan tegak, menyetrika ya, ya. Jadi tim Rama tuh. Rizal dan Marcelo dan Selonita. Silakan. Kalau di rumah, saya tidak mau pakai pembantu. Karena apa? Pekerjaannya ini kan pekerjaannya saya. Kalau magang, rugi kalau pakai pembantu. Karena apa? Nanti di rumah, ya, saya jadi tutor nanti. Kalau udah kuliah salah, saya semua koreksi. Bu, salah itu jangan pakai begitu. Nah, oke. Ya, kalau sudah selesai dari penyetrikaan, maka orang mesti rapikan dia. Ya, kita posisikan setrikanya seperti ini dan ini dia seperti ini. Nah, baru dan saya sudah melaksanakan penilaian untuk prakteknya. Nah, jadi menguji hasil proyek. Nah, tadi yang pertama, kelompok yang pertama hasilnya belum terlalu maksimal, masih ada agak sedikit kusut ya. Keduanya sudah agak bagus, ketiga dan yang terakhir sudah lebih bagus lagi ya. Jadi tangan buat kalian ya. Nah, di sini feedback dan kesimpulannya dari kalian dalam melaksanakan praktek. Kita mulai dulu dari kelompoknya, kita ke Selomita dan Jesse. Tadi dapat yang lengan pendek kan. Nah, bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan? Apakah lebih mudah pakai menyetrika pakai yang tangan pendek atau panjang? Ayo silakan. Lengan pendek yang mudah ya. Kalau lengan panjang ini? Lengan panjang masih mudah, cuma mungkin Makan waktu lebih lama ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompoknya Dominic dan Aisyah? Ketika melakukan penyetrikaan tadi, kira-kira ya kendala apa yang didapat? Semudah ya, tidak ada kendala-kendala. Oke. Yang terakhir dari Marcelo dan Rizal, kira-kira bagaimana proses penyetrikaan tadi?
bagus. Sudah bagus, sudah terbiasa ya. Cuman ada beberapa informasi yang bisa dipromosikan posisi listriknya rusak. Ya. Itu ada koreksi ini, ada tambahannya. Oke, ya. Ya, tepuk tangan buat untuk kesimpulannya kita ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam proses penyuntikan itu ada namanya susah-susah gampang. Ya, susahnya kalau lengan panjang memakan waktu, gampangnya lengan pendek itu cepat ya untuk menyetrikanya. Nah, sini bagaimana pembelajaran proyek hari ini? Kita minta dari ketua kelas dulu, Marcelo. Jadi Marcelo, bagaimana pembelajaran proyek hari ini? Apakah termotivasi atau tidak? Dari pembelajaran proyek hari ini termotivasi. Apalagi nanti mau kakak yang kita bakal praktek lagi mungkin nanti kayaknya akan sering jadi sudah terlatih lebih profesional. Oke, baik. Nah, ke Keisha, bagaimana pembelajaran proyek hari ini menurut Keisha? Apakah metode yang saya kasih atau teknik yang dikasih sudah sesuai atau tidak? Oke, saat ini kita mengacu pada kurikulum Merdeka yang sudah sesuai dan ternyata menyenangkan juga ya. Jadi tidak ada yang ngantuk, semua termotivasi. Nah, dari dulu apakah pemilihan metode sudah tepat dalam pelaksanaan pembelajaran? Jadi pemilihan metode yang kita pakai ini sudah tepat, kurikulum Merdeka sudah bagus, ya, sehingga membuat motivasi minat belajar para peserta didik itu ya lebih bagus lagi. Karena semua happy ya, tidak ada yang izin-izin dari tadi ya, karena sudah terbawa suasana dalam proses pembelajaran. Nah, next, guru menyampaikan pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikut kita akan bersiap-siap dalam pelaksanaan UKK. Kita mungkin akan praktek UFO di housekeeping ya. Kalau di front office-nya nanti dari bellboy, reception, ya, reservasi, telepon operator. Di HK kita ada making bed, makeup room, ada laundry dan PA, yaitu untuk vakum karpet, ya. Dan untuk laundrynya kita ada pada proses penyetrikaan, ya. Nah, jadi itu dari Sir. Dan saya harapkan apa yang diberikan pada saat ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, tentunya karena ini sudah ada di kelas terakhir, ya, kompetensi yang sudah kalian punya harus dikembangkan. Mau panjang kuliah silakan, mau kerja silakan. Yang pastinya harus sesuai umur dulu bekerja. Kalau belum 17 tahun berarti belum bisa, ya. Tetapi kalau mau buka usaha di rumah silakan. Buka usaha di rumah silakan. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan, hati-hati di jalan, selalu memakai helm ketika berkendara, dan pastikan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya pada saat ujian akhir sekolah, uji kompetensi kalian ada dalam sehat, kuat dalam lindungan Tuhan. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekian dari Sir, ya. Dan kegiatan kita sudah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Maka sebelum untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di bulan sejarah kali Dominik untuk kita. Bila menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Say thank you to the teacher. Thank you, sir. You're welcome. Please sit down.